Halo, siapa ya? Oke, jadi gimana nih? Tentang keresahan-keresahan yang sedang terjadi di belakangan-belakangan ini. Jadi kalau gue resah nih sama si Layangan Putus nih. Kenapa? Film Layangan Putus. Kenapa ya? Kenapa ya? Banyak orang-orang yang bukan menyalahkan sih sebenarnya. Kayak benci sama pemeran si Aris. Mas Aris. Ya. Mas Aris sama si ini Lydia. Nah, sedangkan orang-orang lebih bukan orang-orang sih. Kayaknya itu cerita ini menurut gue di cerita filmnya, bukan di novelnya ya. Ini tuh nyeritain tentang sakit hatinya Kinan gitu loh. Lalu Tentang sakit hatinya Kinan yang diselingkuhin, satu. Yang diselingkuhin, yang kedua terus gimana dia cara melawan kebangsatan lakinya ini, dan juga memperjuangkan pertama hak asuh anak, kedua terus mungkin harga dirinya dia sebagai perempuan. Nah, cuman kayak nggak ada apa ya, kayak nggak ada hal positif yang Mas Aris lakukan itu tuh nggak disorot gitu loh. emang apa hal positif yang Mas Kalau Aris lakuin? menurut gua hal positif yang Mas Aris lakukan itu ada banyak, cuman nggak kelihatan. Yang dilihat ya benar kata orang, kita ngelakuin hal bener, mau beribu-ribu bener, itu nggak kelihatan. Tapi giliran kita ngelakuin satu kesalahan aja, itu pasti diinget terus tuh sampai mati diinget. Iya. Kan ada pepatah juga kan. Karena nila setitik rusak susu sebelanga. Tapi sebenarnya kalau menurut gue juga ya, terlepas dari hal baik yang Mas Aris lakukan, blundernya tuh ada di hal dia mencurangi si Kinan lah gitu kan, bahasa halusnya. Menyelingkuhi si Kinan gitu. Jadi ya emang ada kan yang apa ya, kayak komitmen lah gitu. Maksudnya kalau lu udah sama satu orang, ya udah berarti komitmen lu sama dia gitu. Kalau lu mencurangi itu kan berarti lu udah mencederai komitmen itu. Bener. Walaupun kan sebenarnya ada nih, jadi gue bakal ngasih tahu lu lah gitu. Ada istilah dalam komitmen yang disebut polyamoros. Polyamoros tuh jadi kayak lu udah punya seseorang gitu, tapi lu masih bisa dating sama orang lain, masih bisa berkencan sama orang lain gitu. Polyamoros. Nah, tapi kan di Layangan Putus itu kan kita taunya cuman yaitu komitmen yang udah dibangun Mas Aris sama Kinan, gitu kan. Dalam sebuah ikatan pernikahan. Iya, jadi kan nggak ada lah gitu perjanjian polyamoros gitu. Dan emang kalau di kamus aja kan berarti kalau berselingkuh kan artinya mencurangi, tidak setia. Gitu. Benar. Ya itu kejahatan dalam hubungan lah, tidak setia itu. Makanya kayak wajar aja sih kalau menurut gua Kinannya akhirnya sesedih dan semarah itu gitu. Terlepas dari Mas Aris yang emang sebelumnya udah mencoba jadi pasangan dan ayah yang baik, tapi tetap menurut gue juga selingkuh adalah selingkuh gitu. Selingkuh adalah selingkuh. Salah adalah nggak salah. bisa dimaafin ya. Nggak bisa dimaafin. Cuman bukan yang gue sayangin ya, perannya Mas Aris ini kan di dalam cerita ini kebanyakan pertamanya sebelum ketahuan dia selingkuh gitu ya. Sebelum ketahuan dia selingkuh tuh dia dianggap pebisnis sukses. Ya. Wah, cakep deh. Masih muda ya kan. Pebisnis sukses, terus juga baik, kaya, apalagi
ganteng, terus juga wibawa, soleh katanya juga, ya kan, ada solehnya juga. Nah, jadi orang punya, menurut gua orang yang ketika dijelasin ngelihat Mas Aris yang sesempurna itu, gua ketakutannya ketika nanti ada perempuan atau laki-laki yang menurutnya dia sempurna, takutnya ya gitu kayak Mas Aris ini gitu loh. Jadi ngaruh ke stigma. Nah, ya, benar. Kayak ngajarin ke situ gitu loh, ngarahnya tuh ke situ. Jadi ketakutannya, anjir, dia soleh, dia baik, dia sempurna, dia kaya, aku nggak mau lah sama dia. Padahal si orang ini tuh udah beneran cinta gitu sama nih orang. Tapi menurut gua ada dampak baik buruk lah ya, maksudnya dalam setiap hal kan pasti ada dampak baik buruk ya. Ya emang mungkin buruknya karena adanya Mas Aris jadi bakalan ada penilaian-penilaian kayak gitu. Tapi kan bagusnya kita jadi tahu kalau dalam diri perempuan bakal ada antisipasi tambahan gitu. Iya enggak? Benteng sendiri. Iya, jadi kita kayak kalau mikir positifnya ya bagus dong perempuan kayak gitu loh. Jadi kan secara otomatis dia bakal membentuk dirinya ke arah yang mandiri juga gitu. Jadi kalaupun ternyata si lelaki ini seperti Mas Aris gitu, amit-amit jangan sih gitu. Seperti Mas Aris, ya dia tetap bisa maksudnya menghidupi dirinya sendiri gitu tanpa takut kehilangan si lelakinya ini gitu. Dampak baiknya itu. Dampak buruknya? Ya dampak buruknya itu bakal ada penilaian itu. Orang yang seperti Mas Aris tuh bakalan kayak gini-gini nih nanti juga endingnya, karena kan emang ya lelaki kalau ada di puncaknya kan berarti harta, tahta, pevita. Harta, tahta, wanita. Hanya. Harta, tahta, wanita gitu. Itu udah pasti. Oh, bukan, Lydia. Tapi mau gimana pun, mau sebrengsek apapun Lydia gitu ya, gue tetap mencintai Anya. Gue tetap mencintai Anya. Kalau menurut gue nggak, ya oke, Mas Aris salah, selingkuh. Satu, selingkuh emang nggak bisa dimaafin. Iya dong. Satu. Tapi bukan gue ngebela nih ya, bukan gue ngebela si Mas Aris atau, kan banyak nih Jangan standar ganda gitu dong. Bukan gitu, maksud gue kayak banyak nih pengorbanan Mas Aris yang sebelum dia kenal sama Lydia atau sesudah kenal sama Lydia, dia berusaha untuk memperbaiki, tapi dia ngebagi. Paham gak maksud gue? Paham. Ngebagi itu sama Lydia. Ya, tapi tetap ada usaha Mas Aris atau emang kewajiban Mas Aris yang menghidupi si Kinan sama si Raya. Nah itu kenapa orang-orang nggak ngelihat ke situ gitu loh, nggak ngelihat ke hal positif itu. Gue sebagai masyarakat lah ya, sebagai masyarakat kalau ditanya konteks kenapa nggak ngeliat ke arah situ, karena itu udah tugas suami nggak sih, bertanggung jawab sama anak istri itu. Benar. Sahnya suami adalah memberi nafkah ke anak istri, ya kan. Jadi yang dilakukan Mas Aris adalah kewajiban. Oke. Gitu dong. Karena emang peran suami ya kayak gitu. Iya. Dan selingkuh kan bukan peran suami. Peran siapa? Enggak ada peran suami apa istri dong, tuh gue pukul. Oke. Nggak ada. Jadi ya udah salah gitu. Kayak kita jangan menormalisasi tindakan yang emang salah gitu. Walaupun ya dalam kasus perselingkuhan menurut gue nggak bisa cuma ngalahin satu pihak, cuma nyalain Mas Aris gitu. Tapi kita nggak ngelihat ke si Lydia gitu. Iya kan? Iya. Terus soalnya ada juga nih tipe-tipe cewek yang sebutnya inilah alusnya mah tree trap ya, Meki trap gitu. Jadi dia kayak secara nggak sadar si cowok masuk ke perangkap enaknya dia gitu loh. perangkap Enaknya dia, kayak gue bisa nih ngasih sesuatu yang nggak bisa dikasih sama bini lo gitu. Okay. Entah itu dalam urusan apapun ya, apalagi keranjang ya kan.
Iya. Apalagi gitu kan. Nah ini cewek-cewek tipe gini juga ada soalnya. Di luar tipe cewek-cewek yang sering posting foto-foto belahan di Instagram atau mana gitu itu kan Belahan sini nih biasanya nih. belahan rambut, jadi cuma gitu doang dan di posting gitu doang. Ya. Gak serius, tapi emang ada tipe cewek-cewek kayak misalnya lu lelaki berhasil Oke. gitu, gua perempuan yang pengen dapetin lu gitu. Iya. Gue tau lu punya pacar gitu, tapi gimana sih biar gue bisa dapetin lu dan nikahin sama lu gitu. Ya gue ngasih badan gue atau apa ke lu gitu, sampai akhirnya ntar lu masuk ke perangkap gue itu dan lu mau sama gue. Oh. Nah ada cewek-cewek tipe kayak gini soalnya. Jadi emang kita nggak bisa cuma nyalahin Mas Haris gitu. Kalau kita nyalahin Kinan karena mungkin Kinan gak bisa mencukupi Mas Haris kan gak bisa juga. Kalau emang Kinan gak bisa mencukupi, kenapa sampai sejauh itu punya Raya kan gitu. Oh iya benar juga. Tapi pertanyaan. Iya. Pertanyaan. Menurut lu Kinan kiri kanan bukan sih? Kiri nantang sebenarnya. Kinan tuh anarko sebenarnya. Bukan kiri kanan bukan. Kalau kiri kanan berarti lempeng aja urusan. Komitmen itu sendiri. Oke, jadi Mas Aris salah. Mas Haris salah buat gue. Semua tindak perselingkuhan buat gue salah. Mas Aris salah. Ya, kalau lo mau ke kanan kiri jangan punya komitmen. Punyanya Duit aja. Gampang kanan kiri udah duit mah. Asli. Oke. Mas Aris salah. Salah. Ya kan? Mas Aris salah, Lydia salah. Salah, nggak bisa nyalain satu pihak doang. Mas Aris salah, Lydia salah. Ya, karena kan kalau Lydia mau dikatakan bener, dia nggak menolak. Benar. Gitu. Lydia oke-oke aja. Tapi Kinan salah apa enggak? Mungkin ada salahnya, tapi nggak sefatal selingkuh gitu. Kinan ada salahnya tapi nggak sepatal selingkuh. Iya. Karena kan Kinan nggak pernah bermaksud buat mencurangi komitmen itu gitu. Dia masih mau hidup dengan keluarga lah kasarnya, menghidupi Raya dengan baik gitu. Raya nama depannya Jalan. Jalan Raya. Ini menurut gua Mbak Kinan masih dalam tracknya lah, nggak yang aneh-aneh atau apa. Nah, mungkin kalau mau selingkuh pun dia bisa selingkuh. Bisa aja. Bisa aja. Tapi kan dibalik lagi selingkuh itu kan pilihan. Selingkuh itu iya benar juga. Ya enggak? Iya. Lu mau selingkuh mau enggak kan semua kendali ada di diri lu. Kayak mencurangi komitmen itu ya dengan hal-hal yang lu tahu itu salah tapi masih lu lakuin. Oh iya. Gitu. Ya enggak? Lu sadar memilih pilihan itu tapi tetap lu lakuin gitu. Itu salah. Kenapa perselingkuhan semacam itu? Karena lu dengan sadar memilih buat selingkuh gitu. Padahal udah punya yang satu. Kalau emang nggak mau dibilang salah ya selesain dulu sama Kinan. Dia mau sama Lydia terserah. Udah selesai. Dia nggak dia nggak terikat sama komitmen apapun. Itu nggak bakal jadi masalah. Tapi ada satu episode yang bikin gua kesel. Ketika Mas Aris itu udah dikasih, itu gua kesel sama dia karena apa ya, goblok sih kalau gue bilang. Sebab si Kinan nih udah ngasih kayak kepercayaan sedikit mulai kepercayaan nih, gue kasih lagi nih sama lu nih kayak gitu ya. Ketika dia tuh abis kecelakaan, ya. Kan Mas Aris kecelakaan, Yeah. Terus yang nganter dia tuh ke rumah sakit si Lydia, ngakunya istri, terus tiba-tiba Kinan juga dikasih tahu sama si Lydia dan nyamperin ke rumah sakit, pas ke rumah sakit udah masih ada Lydia, agak cekcok juga dikit di situ. Dan sebenarnya di situ ada titik terang sih kalau menurut gue. Titik terangnya tuh artinya yang emang harusnya arahnya ke situ menurut gue. Misalnya kayak pas ketika Lydia diteleponin atau enggak dikejar-kejar terus sama si ini siapa? Yang anak kongrat juga tuh.
yang pengusaha sukses juga, yang nelfonin dia tuh, yang ngedeketin dia. Dono aku namanya. Aku lupa tuh namanya ya kan. Kalau yang biasa ngejar mah ini Roberto Carlos. Gue gak apa gue nama-namanya. Iya pokoknya ada tuh satu cowok yang emang ngejar-ngejar si Lydia. Ya. Ada satu cowok yang ngejar-ngejar si Lydia. Tungguin Lydia, nelfonin Lydia mulu. Nah itu dia tuh udah deket, bukan deket sih, Lydia juga kayak udah mulai open sama dia. Ketika mungkin menurut gue si Lydia sakit hati ketika pas si Mas Ars ditolongin abis kecelakaan, pas ngigo gitu, yang dipanggil namanya Kinan, bukan si Lydia, padahal yang nolongin dia. Nah itu mungkin si Lydia agak sakit hati di situ. Nah makanya dia kayak flashback, kenapa gua nggak milih si yang ngejar-ngejar ini, si Dono nih, kan? Kan lebih ada Carlos lah, lebih ada Carlos. Kenapa gua nggak milih dia gitu loh? Ada tuh di situ scamnya ya kan? Kayak Lydia, tadi aja mungkin agak nyesel gitu ya, gue milih dia nih yang udah ngejar-ngejar gue, kenapa gue lebih milih si Mas Aris. Tapi padahal si Mas Aris nih masih ada si Kinan, masih ada keluarganya lah gitu, masih ada keluarga kecilnya yang sampai segitunya dia bela-belain gitu kan. Nah harusnya ya menurut gue si Lydia ketika udah ketemu titik terang itu, kenapa dia nggak sama si Dono? Udah tuh satu poinnya situ, kenapa udah dia nggak masih Dono, udah lu mundur aja lah ya kan, lu harusnya tuh sadar gitu, kenapa lu nggak sadar juga ya. Itu satu. Yang kedua, Mas Aris udah dikasih kesempatan ketika dia sakit dirawat sama Kinan, di rumah sakit sampai akhirnya dibalik lagi ke rumahnya kan. Sebelum kecelakaan tuh si siapa ya? Kinan mau ngelaporin tuh karena kasus perselingkuhan. Nah itu di situ batal, bukan karena tahu Mas Aris kecelakaan, karena emang dari hatinya Kinan ngerasa, wah gue ngebelain ego nih, kata Kinan gitu kan, gue ngebelain ego bukan harga diri. Akhirnya dia batal. Nah harusnya tindakan yang Mas Aris lakuin pada saat itu tuh, kenapa nggak ya udah gitu. Itu udah anteng, kalau menurut gue itu udah anteng. Mas Aris tuh udah dikasih kepercayaan walaupun cuma sedikit. Ketika udah sembuh dia malah balik lagi ke Lydia. Ya kayak apa yang gue bilang gitu, selingkuh itu pilihan. Jadi kalau emang pada dasarnya lo mau selingkuh ya lo selingkuh gitu. Sama aja lah kayak apa ya, kayak kita melihara burung gitu. Kalau apa sih maksudnya, mau kita kurung mau serapat apa juga, kalau emang pada dasarnya itu burung maunya cabut, ya bakal nyari cara dan kesempatan waktu yang tepat buat cabut gitu. Tapi kalau pada dasarnya emang dia jinak dan mau tetap di situ, mau nggak kita kandangin juga dia bakal tetap di situ gitu loh. Itu burung gitu, gimana yang manusia yang emang dibekali akal sendiri gitu. Oh iya benar. Salah satu kemampuan manusia kan akal buat berpikir gitu, dan dia emang bisa menentukan pilihannya itu dengan pertimbangan dirinya sendiri lah gitu. Itu kenapa gue bilang salah ya, karena itu kesadaran. Kalau emang dia lagi mabuk tuh ya kan, misal minum inian Arinda ya kan. Nggak mabok dong. Arinda banyak tapi Arinda nggak mabok. Panter. boleh juga panter. Banyak terus dia mabok ya kan. Kayak terus bang selingkuh yuk gitu. Ayo. Gua kan gak ada kendali ya kan, gak ada kendali, akhirnya manggut-manggut doang ya kan. Manggut doang ya udah gitu, orang gua gak sadar. Nah itu mungkin masih bisa diomongin, iya, karena kan posisinya gak sadar gitu, lagi dalam pengaruh alkohol. Tapi kalau lu nya sehat walafiat, lu bisa ngobrol dengan lancar, mikir dengan jernih, lu memilih buat selingkuh ya itu salah gitu loh. Jadi emang mau dengan alasan apapun, menurut gue perselingkuhan salah lah. Perselingkuhan tetap salah. Jadi jangan salah kalau mau selingkuh. Benar. Harus. Maksudnya yang ketahuan. Soalnya masalahnya ya
film Layangan Putus itu buat gue juga kurang masuk akal. Karena Selama ini yang gue tahu ya, orang nih laki gitu punya komitmen sama istrinya terus punya selingkuhan, biasanya selingkuhannya lebih jelek daripada yang utama. Ini selingkuhannya aja Geraldine loh, bisa-bisanya gitu loh maksud gue. Ini nggak masuk akal. Ini udahlah gitu. Ini Anya Geraldine mau-mauan. kenapa sih ya Anya? Cara gue jomblo gitu. Itu. Anya tuh kenapa gak bisa ngeliat ke arah situ gitu. Anya Geraldine. Nih buat Anya nih. Buat Anya. Kenapa? Urusan dia lo. Film Layangan Putus ya mungkin ada baik ada buruknya. Ngajarin ini ngajarin itu secara nggak sadar ya kan. Cuman ya itulah maksudnya peran pentingnya adalah menghargai komitmen itu sendiri. Oke. Terlepas dari apapun status lu, apapun jabatan lu, siapapun lu, kalau udah punya komitmen ya hargain. Jadi buat orang-orang yang nonton Layangan Putus, Ya. buat orang-orang yang nonton Layangan Putus, jadi jangan ngambil buruknya aja. Benar. Jangan Semua tuh ada ngambil baik buruknya aja. buruknya. Pasti ada poin yang bisa diambil gitu loh. Benar. Ada poin yang pelajaran lah yang kita ambil dari Layangan Putus ini. Dari semua film sebenarnya, cuman karena ini konteksnya Layangan Putus. Nah, jadi karena Layangan Putus kita yang kita lagi bahas sekarang, maksud gua lu jangan mikir Layangan Putus nih si Mas Aris nih jelek aja, si Lydia nih jelek aja, si Kinan bener mulu, pasti ada salahnya. ya kita harus tahu alasan-alasan di baliknya. Nah, emang mereka selingkuh, emang perselingkuhan itu sisi buruknya satu tuh ya, perselingkuhan itu gimana pun salah. Mau bener menurut si orang yang selingkuh itu bener, tetap aja salah. Tuh, perselingkuhan. Mau alasannya apapun tetap salah. Betul. Nah, jadi masih banyak sisi positif yang kita harus ambil. Pertama buat kaum suami nih ya, yang buat udah nikah, Pihak lelaki itu pelajarannya gimana sih nih dari Layangan Putus. Lu harus apa ketika lu udah di posisi kayak Mas Aris misalnya ya, Ya, amin. dapat duit, udah punya Jabatan, rezeki gede. sukses, rezeki gede, lu ya pentingin lah anak bini lu, utamain lah anak bini lu, dan gak usah aneh-aneh lah. Ya. Lu mau nyari apa sih gitu lah. Jadi ya hargain orang-orang yang emang nemenin lu dari bawah gitu. Jangan Nemenin dari tinggalin bawah. dia pas lu udah di atas. Nah, terus juga itu buat yang laki-laki, yang buat perempuannya. Buat perempuannya ya terkhusus kasus Mbak Lydia ya, terlepas dari itu ya bijak-bijak juga lah, maksudnya kalau emang naksir orang gitu, jangan seberusaha itu juga. Kalau orang itu udah punya pasangan, mendingan didoain cepet putus aja. Kalau udah putus nggak apa-apa ya kan, nggak ada komitmen, mau kejar terserah. Tapi kalau udah punya orang udah gitu, Oke. didoain cepet putus. Kalau enggak ini aja Mbak, masuk lewat saran-saran. Bener. Ajak curhat, saranin biar putus. Jangan yang aneh-aneh, udah gitu-gitu aja. Itu aja sih kalau dari gue. Kinan. Dari Mbak Kinan juga sebagai istri bukan tanpa cacat ya Mbak sebenarnya. Mbak juga banyak lemahnya kok. Cuman ya gimana, karena di sini di film ini gitu Mbak yang dizolimi gitu. Jadi ya wajar lah semua bakal memihak ke Mbak gitu. Walaupun mungkin Mbak nggak sepenuhnya benar gitu. Cuman emang tragedi itu aja yang membuat Mbak kelihatan lebih baik. Oke, jadi kayak gitu. Ya, jadi itu kesimpulan dari kita tentang film Layangan Putus. Jadi masih banyak sudut pandang yang Bener, bukan jadi perempuan jangan takut ditinggalin laki. Kalau lakinya begitu mah udah ya, lepasin aja. apalagi kalau belum nikah. Apalagi kalau belum nikah ini. Gak usah galau-galau lah. Nggak usah ditinggalin laki. Nggak Perempuan sekarang tuh udah bisa lebih mandiri, banyak kerjaan admin online shop. Tuh.
online shop. Banyak. Dari rumah bisa dikerjain. Asalnya kan lu punya belahan. Nggak mau bercanda. Nggak mau bercanda. Itu sesat jangan. Tapi nggak apa-apa, emang nafsu lelaki adalah komoditi terbaik. Jualan. Oke, jangan dianggap serius. Ini cuman apa ya? Bacotan tongkrongan. Bacotan aja. Keresahan sih sebenarnya. Benar. Keresahan yang ada di kepala BK Menga. Apa Pemda setempat. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan dibagiin ke gue. Gitu aja. Ketemu lagi di episode bacotan selanjutnya. Sekarang